Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai HPS, teman-teman ya, hutang pemegang saham yang sudah lama jadi isu di Indonesia ini ya. Ini cerita lama dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih saja diributkan oleh banyak orang. Dan kemarin ada berita di DTC tentang peninjauan kembali di peninjauan kembali di pengadilan deh. Nanti kita bahas ya teman-teman ya. By the way, disclaimer dulu ya guys, bahwa video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar guys ya. Oke. Pertama kita bahas mengenai ini kasus yang sudah umum di Indonesia ya. Inilah Indonesia, inilah negara kita ya. Memang kita harus terima kelebihan dan kekurangannya ya. Dalam banyak hal, WP merasa nggak adil nih, karena kan HPS, hutang pemegang saham, itu faktanya itu tidak ada kok bunganya gitu loh. Realnya tidak ada bayar bunga kok, kenapa gue mesti dianggap bayar bunga, kenapa gue mesti dianggap bayar PPh tiga dan sebagainya gitu. Bagi teman-teman yang belum paham, maksud gue gini nih, kasus ini muncul gara-gara pemeriksa pajak mengkoreksi DPP PPh tiga. Oke, pemeriksa pajak mengkoreksi dalam arti menyatakan bahwa kita tuh sebenarnya hutang pemegang saham tanpa bunga ini seharusnya ada bunganya, gara-gara ada bunga, maka ada yang namanya eee, pendapatan atau beban bunga yang mestinya dipotong PPh tiga ya, sebesar 15% dari nilai bunga. Itu yang jadi masalah, oke. Pemeriksa pajak mengkoreksi DPP PPh tiga dengan menambahkan DPP PPh tiga sehingga muncul yang namanya kurang bayar pajak PPh 23 15% atas bunga. Itu yang jadi masalah. Sedangkan menurut WP tidak ada tuh beban bunga itu, tidak ada yang namanya, pembayaran bunga, karena faktanya begitu, oke. Nah, tetapi teman-teman ya, mohon maaf nih buat teman-teman wajib pajak ya, seringkali faktanya nggak seperti itu ya, seringkali faktanya seperti itu. Faktanya adalah seringkali pinjaman tanpa bunga ini di belakangnya, di belakang layar ada keuntungan-keuntungan yang diterima oleh si pemegang saham atau oleh orang lain yang memberikan pinjaman tanpa bunga tersebut. Oke ya, jadi mohon maaf memang begitu kenyataannya kadang-kadang teman-teman ya. Nah, cuma menurut gua ini kebiasaan yang salah teman-teman ya, kita perlu perbaiki mindset kita guys ya. Janganlah membiasakan diri kita untuk meremehkan aturan, meremehkan legal formal gitu teman-teman ya. Banyak orang menganggap remeh legal formal, akhirnya dia sendiri yang celaka gitu ya. Nah, terutama HPS-HPS atau hutang pemegang saham yang bernilai miliaran teman-teman. Di perusahaan-perusahaan besar itu sudah sering terjadi ya, hutang pemegang saham bernilai miliaran, bahkan puluhan miliar, yang di luar dari setoran modal. Nah, ini sudah pasti akan jadi makanan empuk nih bagi pemeriksa pajak ya. Kalau pemeriksa pajak datang, begitu ada HPS atau hutang pemegang saham yang atau hubungan istimewa yang tidak ada bunganya, gampang sekali dia tembaknya langsung, hutang ada PPh-nya, ada bunganya dan kena PPh 23 gitu ya. Pemeriksa pajak itu nggak peduli ya. Yang namanya pemeriksa pajak nggak peduli dengan argumen lu, nggak peduli dengan perasaan lu, nggak peduli dengan, jiwa hati lu dan sebagainya. Pemeriksa pajak hanya peduli dengan dasar hukum aturan, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita kan negara hukum ya, teman-teman. Kita ini negara hukum. Jadi pemeriksa pajak hanya peduli dengan aturan hukum. Sepanjang aturannya lu salah, maka lu salah, gitu ya. Tetapi dalam hal ini juga, buat teman-teman juga ya, Anda juga kalau ketemu AR, jangan pakai jangan pakai argumen teman-teman ya. Anda ketika ketemu AR, jangan pakai argumen logika, jangan lu beribut sama AR pakai argumen logika, tetapi pakai dasar hukum teman-teman ya. Nah, seringkali, kita ketemu AR, nggak pakai aturan hukum AR-nya ya teman-teman ya, mungkin ini oknum teman-teman, pakainya argumen, pakainya logika, pakai dasar dasar argumen pribadi, persepsi pribadi nggak boleh. Jadi kita mesti kembali ke dasar hukum. Karena apa? Karena pemeriksa pajak pun tidak mau peduli dengan argumen kita. Pemeriksa pajak peduli dengan hukum. Oleh karena itu, kita ketemu dengan AR pun harus pakai dasar hukum, tidak boleh pakai dasar persepsinya si AR gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih suka ribut dengan AR, mengalami intimidasi dan ancaman, tuh boleh gabung ke kelas gua di www.siapatakutpajak.com ya, ketemu di sana guys. Oke. Nah, sekarang gue akan bacakan, beritanya teman-teman ya, berita mengenai sengketa di pengadilan, mengenai pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, oke? Gue akan share screen kalau buat teman-teman ya, supaya tahu yang gue maksudkan kasusnya. Ini dia kasusnya, oke? Kasus ini sudah lama dan sudah sering teman-teman, yang sudah berkali-kali jadi masalah di pengadilan, dan sekarang ini ada beritanya nih, tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah kemerdekaan kita ya.
resume putusan peninjauan kembali. Jadi ini sudah PK teman-teman ya, peninjauan kembali. Jadi kan yang namanya, pengadilan pajak itu kan ada keberatan, kemudian banding, kemudian bisa PK. Oke, sengketa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham ini dari ddtc.co.id ya. Ini adalah portal berita perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia. Oke, dari DTTC. Resume putusan pengadilan kembali, peninjauan kembali, ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi DPP teman-teman ya. Yang dikoreksi adalah DPP pasal 23 ya, DPP PPh 23 atas pinjaman tanpa bunga yang diterima oleh wajib pajak dari pemegang saham perusahaannya. Jadi pemegang saham memberikan uang kepada perusahaan, dicatat sebagai hutang pemegang saham. Oke. Atas hutang ini, si WP tidak memunculkan yang namanya beban bunga atas pinjaman atas hutang ini. Nah, oleh DJP dimunculkan tuh beban bunga, oke? Dimunculkan tuh beban bunga sebagai DPP PPh 23 dan lu mesti bayar, PPh 23 15% atas sebagai potongan PPh 23 atas bunga, gitu. Nah, dalam perkara ini, WP memperoleh pinjaman dari PT X, oke, dan PT Y selaku pemegang saham WP. Oke, PT X dan PT Y adalah pemegang saham di perusahaan ini yang jelas-jelas sudah memiliki hubungan istimewa dong, kan dia pemegang saham ya. Nah, atas pinjaman tersebut, tentunya WP harus membayar sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya. Oke, beserta bunganya gitu ya. Nah, otoritas pajak berpendapat WP tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman tanpa bunga sebagaimana diatur dalam PP 94 tahun 2010. Nah, PP 94 tahun 2010 inilah yang selalu jadi permasalahan ketika kita ribut mengenai ini, hutang pemegang saham tanpa bunga. Dengan begitu, atas bunga yang timbul dari transaksi pinjaman tersebut tetap terhutang PPh 23. Ini menurut DJP, teman-teman ya, menurut pajak. Di sisi lain, WP berpendapat, nah ini pendapat WP nih, pihaknya telah memenuhi ketentuan untuk memperoleh pinjaman tanpa bunga sebagaimana diatur dalam PP 94 tahun 2010. Sebab menurut WP, dia menilai pihaknya benar-benar sedang mengalami kesulitan keuangan ya. Jadi menurut WP dia memang mengalami kesulitan. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat otoritas pajak bahwa WP tidak sedang mengalami kesulitan. Jadi mereka berdebat di PP 94 tahun 2010, bahwa menurut DJP, si perusahaan ini sedang tidak mengalami kesulitan keuangan, sedangkan menurut WP, dia sedang mengalami kesulitan keuangan, oke. Pada tingkat banding, majelis hakim di PP memutuskan untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak ya. Jadi ditolak nih oleh si pengadilan pajak. Kemudian pada tingkat PK, Mahkamah Agung atau MA kembali menolak permohonan PK yang diajukan oleh wajib pajak ya. Jadi di keberatan si wajib pajak ditolak, di pengadilan pajak dia ditolak, dan di PK pun dia ditolak di MA. Oke. Nah, ini ada putusannya kalau ada mau baca ya, silakan. Jadi ini kronologinya teman-teman. WP mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keberatannya. Jadi ketika lu diperiksa muncul SKPKB dong. Nah, lu tolak SKPKB dengan suatu proses yang namanya keberatan teman-teman ya, keberatan ke Kanwil. Nah, keberatan ini ditolak, maka lu mengajukan banding ke pengadilan pajak. Oke. Pengadilan pajak lu ditolak, dikalahkan, maka lu maju ke PK ke Mahkamah Agung gitu. Terdapat penetapan otoritas pajak. Oke. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat atas koreksi DPP PPh 23 yang ditetapkan otoritas pajak sudah tepat ya. Jadi menurut Hakim Pengadilan Pajak sudah betul. Si DJP sudah betul gitu. Nah, terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya putusan PP nomor ini tahun 2015, teman sudah lama teman-teman ya. Wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak tahun 2016. Pokok sengketa adalah koreksi fiskal positif DPP PPh pasal 23 dari bunga pinjaman senilai 389 juta. Ini lumayan besar teman-teman ya. Kalau nilai bunganya aja 300 juta, gimana nilai hutangnya ya, cukup besar juga, pasti miliaran. Untuk tahun 2011 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak. WP pada dasarnya mempertanyakan apakah pemberian pinjaman oleh PT X dan PT Y sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPh harus dibebani bunga. Oke. Nah, pendapat pihak yang bersengketa. Pemohon PK atau wajib pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak
Nah, berdasarkan laporan pemeriksaan pajak nomor sekian-sekian, nah, pemeriksaan untuk tahun 2011 telah dilakukan. Oke. Dalam perkara ini, pemohon PK tidak setuju dengan adanya koreksi PPh DPP PPh 23 yang dilakukan oleh termohon ya, termohon PK yaitu DJP. Dalam kasus ini, pemohon PK menerima pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, yaitu PTX dan PTY. Dan berdasarkan pasal 12 ayat 1 PP nomor 94 tahun 2010, pinjaman tanpa bunga diperkenankan apabila berasal dari pemegang sahamnya. Dengan demikian, pemohon PK berhak memperoleh pinjaman tanpa bunga yang diberikan PTX dan PTY karena memang betul itu datang dari pemegang sahamnya. Nah, sebaliknya termohon PK yaitu di DJP teman-teman ya, orang pajak menyatakan tidak setuju atas pernyataan pemohon PK. Merujuk pada PP nomor 94 tahun 2010, ada 4 syarat katanya si DJP ini, bukan cuma 1 ya, ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon PK untuk dapat pinjaman tanpa bunga, ya. Nah, ini ada 4 syarat ya, gue langsung bacakan di PP 94 teman-teman ya. Ini adalah PP 94, kita langsung baca nih, PP 94, ini PP 94 tahun 2010 teman-teman ya. Nah, ini dia ya, PP 94 tahun 2010. Oke, kita baca ke pasal 12 teman-teman. Nah, pasal 12 ya. Pinjaman tanpa bunga teman-teman ya, dari pemegang saham, bisa digedein nggak? Coba gue gedein lagi. Oke. Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh WP berbentuk perseroan terbatas ya, PT, diperkenankan apabila ada 4 syarat teman-teman ya, ada 4 syarat. Yang pertama, pinjaman itu berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain. Jadi, kalau si pemegang saham pinjamin uang kepada PT, nggak boleh nih, nggak boleh dari bank gitu, nggak boleh dari luar, dari temannya, saudara, terus dia pinjamkan kepada PT-nya si pemegang saham ini, nggak boleh ya. Jadi harus pakai uang dia sendiri. Yang kedua, modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham, pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya. Jadi modal sudah disetor seluruhnya, barulah lu boleh memberikan pinjaman tanpa bunga gitu, hutang ini. Kalau modal lu belum setor seluruhnya, maka uang yang lu kirim kepada PT itu namanya setoran modal, ya, bukan hutang. Nah, kemudian pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. Jadi si pemegang saham ini tidak sedang dalam keadaan rugi. Masa lu sedang rugi, lu bisa pinjamin uang kepada orang lain kan nggak masuk akal gitu. Jadi lu tidak sedang dalam keadaan rugi. Yang keempat, PT penerimanya, si penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya. Gitu ya. Jadi ada 4 syarat ini harus terpenuhi teman-teman. Nah, di pasal 12 ayat 2, apabila pinjaman oleh WP berbentuk PT yang diterima oleh WP PT dari pemegang sahamnya tidak memenuhi yang pertama tadi, atas pinjaman tersebut terhutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Oke, sudah ditegaskan di pasal 12 ayat 2 ini. Oke. Jadi, 4 syarat harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka ini pinjaman terhutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Oke, selesai ya teman-teman ya. Kita sudah paham ada 4 syarat ini. Oke. Nah, dalam hal ini, pemohon PK diketahui tidak mengalami kesulitan keuangan. Jadi si pemohon, si WP-nya diketahui tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil audit kantor akuntan publik yang menyatakan cash flow perusahaan bersifat wajar dan bernilai positif. Berarti kan lu tidak sedang rugi nih. Nah, selain itu terdapat bukti berupa penyertaan saham perusahaan senilai 29 M. Oke. Pada pertimbangan di atas, termohon PK berkesimpulan, jadi termohon PK itu si DJP teman-teman ya, berkesimpulan bahwa pemohon PK tidak memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 di PP nomor 94 tahun 2010 itu. Dengan begitu, atas pinjaman itu kepada pemegang saham tetap dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga wajar dan terhutang PPh pasal 23. Clear, selesai ya. Nah, sekarang pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tempat kita mengajukan PK berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Jadi si alasan WP tidak dapat dibenarkan. Putusan PP yang menyatakan menolak permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat 3 pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Yang pertama, alasan-alasan pemohon PK terkait koreksi positif, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan. Jadi menurut si Mahkamah Agung, si WP-nya salah.
Sebab setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, permohonan PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Kedua, dalam perkara ini, termohon PK telah mengedepankan prinsip perhitungan taxable deductible income. Jadi, kalau dia taxable, maka dia deductible, itu ceritanya. Oleh karena itu, koreksi dari termohon PK sudah tepat menurut si hakim di Mahkamah Agung. Oke. Nah, ketiga, tidak terdapat putusan pengadilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf E Undang-Undang Nomor 14 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jadi, tidak ada jurisprudensinya, tidak ada putusan pengadilan lain yang bertentangan. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan PK yang diajukan pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Ya. Dengan demikian, permohonan PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Oke, teman-teman ya. Itulah eh, kasus di Pengadilan Pajak dan di Mahkamah Agung yang sudah kita baca teman-teman ya. Jadi sudah jelas dan ini sudah banyak teman-teman ya, nggak cuma satu ini. Ada banyak sekali putusan Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung yang sudah memutuskan hasilnya sama teman-teman ya. Kalau lu tidak bisa memenuhi 4 syarat itu secara lengkap, maka lu akan dinyatakan benar gitu. Dinyatakan DJP itu betul bahwa mengkoreksi DPP PP 23 sudah betul dan lu harus bayar PPh 23 15% atas beban bunganya, gitu. Walaupun lu tidak membayar bunga, gitu teman-teman ya. Oke, sekarang pendapat gue nih teman-teman ya. Pendapat pribadi gue teman-teman ya ini ya, bukan pendapat akademis ya. Sudah jelas ini pendapat pribadi gue bahwa ini pasal karet. Ya, sudah jelas ya, pasal PP 94 tahun 2010 yang sudah lama banget ini, sudah 2010 kan 13 tahun yang lalu ya. Ini pasal karet ya, alias pasal yang mengada-ngada, alias pasal sampah gitu ya. Aturan yang bisa mencelakai WP yang tidak paham aturan, gitu ya. Jadi gua sendiri secara pribadi sering kali berdebat mengenai ini dan gua selalu berpendapat bahwa ini pasal salah nih, salah. Kenapa? Karena kita harus melihat kondisi sebenarnya. Itu pendapat pribadi gua ya. Kita harus melihat kondisi sebenarnya. Kalau emang nggak ada bunga, ya nggak ada bunga. Itu pendapat gua gitu ya. Tetapi kan, memang hukum ngomong gitu ya. Jadi lagi-lagi nih, legal formal bisa membuat WP celaka, ya. Lagi-lagi nih, legal formal diperhatikan tanpa perlu peduli dengan kondisi sebenarnya si WP itu, gitu. By the way masih banyak ya wajib pajak yang HPS itu bukan dalam rangka tax planning gitu loh. Banyak sekali wajib pajak yang HPS bukan dalam rangka tax planning, tetapi memang semata-mata keperluan bisnis gitu loh. Kadang-kadang wajib pajak itu kan punya banyak usaha gitu kan, punya PTA, PTB, PTC. Ketika PTA lagi butuh bayar bayar supplier, dia nggak punya duit, ya udah dia pinjam uang dari PTB. Nanti PTB Kesulitan keuangan dipinjam lagi dari PTC gitu. Jadi perputaran uang antar PT ini sudah sering kali terjadi, hal yang biasa terjadi di Indonesia ini gitu ya. Nah, jadi si WP itu baik-baik saja, banyak wajib pajak yang baik-baik saja, bukan dalam rangka tax planning, bukan dalam rangka untuk menghindari pajak gitu ya, tetapi menjadi korban dari perusahaan dari peraturan ini akibat ketidakpahaman terhadap aturan yang pasal karet ini gitu loh, menurut gua teman-teman ya. Jadi secara pribadi gua jelas menolak gitu, gua tidak setuju dengan pendapat di PP 94 ini. Gue tidak sepakat, gue tidak suka dengan aturan ini gitu ya. Karena menurut gua seharusnya DJP mempertimbangkan kondisi sebenarnya. Kalau sebenarnya ada bunga ya ada, tapi kalau sebenarnya tidak ada bunga ya tidak ada bunga gitu. Karena kondisi sebenarnya seharusnya dipertimbangkan lebih tinggi daripada legal formal gitu. Itu menurut pendapat gua. Tetapi kan faktanya aturan ya aturan gitu ya. Aturan tidak peduli dengan faktanya. Aturan adalah aturan ya. Jadi anyway guys, inilah negara kita ya. Indonesia adalah negara hukum. Kita mesti paham itu. Artinya hukum harus berdiri tegak di atas dari segala-galanya. Kita semua berada di bawah hukum dan kita harus patuh pada hukum, teman-teman ya. Nah, ketika hukum sudah ditulis, maka kita semua harus patuh. Sesimpel itu, teman-teman ya. Kalau lu nggak suka, ya lu jangan membangkang ya. Kalau lu nggak suka dengan aturan, lu jangan membangkang, tetapi lu coba tempuh jalur hukumnya. Contoh, lu bisa kok peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi, lu boleh loh mengajukan ke MK, lu bilang, "Oh, PP 94 ini salah nih, ini melanggar Undang-Undang Dasar nih, dengan dasar hukum begini-begini." Lu boleh ajukan seperti itu, teman-teman silakan. Tetapi kalau lu tidak mau mengajukan ke MK, ya mari kita sama-sama ikuti aturan yang sudah berlaku, gitu guys ya, sesimpel itu. Oke,
Kemudian kita kembali mengenai pasal 12 ayat 2 tadi, apa yang dimaksud dengan bunga wajar, teman-teman ya? Apa yang dimaksud dengan bunga wajar? Coba gue share screen lagi nih, biar nggak salah nih teman-teman ya. Tadi kan di pasal itu disebutkan bahwa kalau keempat ini tidak terpenuhi, maka pinjaman tersebut terhutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Nah, apa yang dimaksud dengan bunga wajar? Ini lagi jadi ribut sama AR, jadi ribut sama pemeriksa pajak ya. Ini sering kali jadi permasalahan. Gua pun ribut sama AR dan pemeriksa gara-gara ini gitu. Nggak jelas nih apa yang dimaksud dengan terhutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Apa itu tingkat suku bunga wajar? Kita lihat di penjelasannya teman-teman ya. Kita lihat penjelasan di pasal 12 ini. Nah, ini ada penjelasannya, kita lihat pasal 12. Mana dia? Pasal 12. Penjelasan, pasal 16. Pasal 12. Nah, pasal 12 ya. Di ayat 2-nya, yang dimaksud dengan tingkat suku bunga wajar adalah tingkat suku bunga yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman atau best practice jika transaksinya dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Jadi nggak jelas teman-teman ya. Sudah jelas di sini, nggak jelas ya di sini ya. Berapa persen sih bunganya? Apa yang dimaksud dengan suku bunga wajar? Apa itu yang dimaksud dengan tingkat suku bunga yang berlaku, yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman best practice. Apa ini? Nggak jelas nih teman-teman ya. Jadi menurut gua teman-teman nggak jelas ini. Berapa persen yang dimaksudkan? Bunga yang mana yang dimaksudkan? Apakah bunganya BI? Apakah bunganya BCA? Apakah bunganya Bank Panin? Apakah bunganya pinjol? Bunga yang mana nih yang dimaksudkan? Nggak dimaksudkan, nggak disebutkan teman-teman ya. Jadi kembali lagi, pasal ini juga makin ribet teman-teman ya. Nah, di sini sering kali jadi perdebatan antara WP dengan KPP, WP dengan pemeriksa. Jadi negara bikin aturan yang nggak jelas, yang ribut di ini nih si WP sama si KPP nih, si pemeriksa nih ribut nih sama sama WP gitu. Jadi menurut gua seharusnya DJP tegas aja, tegas gampang gitu. Tingkat suku bunga wajar adalah bla 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 gitu. Contoh, bunga BI pada saat itu. Kan gampang. Sesimpel itu, lu tinggal bikin aturan yang jelas gitu loh. Ya, kan beres ya. Jadi nggak usah berdebat lagi, jelas aturannya. Nah, tetapi gara-gara aturan yang nggak jelas begini, di penjelasannya pun tidak jelas, maka WP itu bisa aja bilang gini, "Oh, kalau gitu Pak, saya pakai bunga 2% aja ya, boleh nggak?" Boleh nggak WP bilang, "Saya pakai bunga 2% ya, karena menurut gua ini wajar." Gitu. 2% ini wajar. Kenapa wajar? "Oh, saya kan pemegang saham, saya kan bukan orang luar, saya bukan bank." Gitu. "Saya pakai 2% deh." Gitu. Kan jadi ribut tuh sama pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak pasti maunya besar angkanya, persentasenya, pakai bunga BI atau bunga apa gitu. Tetapi kan di aturan nggak disebutin pakai bunga yang berapa persen, gitu. Nah, jadi ribut nih pemeriksanya sama WP gitu. Nah, kalau ribut, masalahnya itu bukan siapa benar, siapa yang salah guys ya. Kalau sudah ribut, bukan masalahnya bayar apa nggak bayar gitu loh. Masalahnya adalah tingkat kepercayaan jatuh, tingkat kepatuhan WP kepada negara jadi turun. Itu masalah utamanya teman-teman. Bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, masalahnya mau bayar nggak bayar, masalahnya tuh gara-gara ketidakjelasan, kemudian si pemeriksanya ngotot, WP itu jadi, "Aduh brengsek nih, gue dikerjain nih," gitu loh. Ada persepsi seperti itu. Ada tingkat kepercayaan tuh jatuh, tingkat kepatuhan tuh turun gitu loh. Jadi ini loh masalahnya ya, Bapak Ibu yang terhormat di DJP, itu masalahnya Anda nih teman-teman. Ya, oke. Lanjut. Jadi sebenarnya teman-teman menurut gua ya, ini hal yang sangat 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 mudah untuk diselesaikan oleh DJP, yaitu menggunakan sistem IT. Sistem IT, sesimpel itu ya. Bagaimana maksud gua? Begini maksud gua. Yang pertama, lu munculkan yang namanya HPS ini di SPT tahunan, di laporan SPT tahunan, oke? Sebenarnya ini sudah ada teman-teman ya, ini sudah ada ya, di SPT tahunan itu sudah ada yang namanya HPS di formulir 8A, di formulir 8A-nya lu di 1771 di SPT Badan, di 8A itu sudah ada yang namanya, coba gue cek ya, yang namanya hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Oke, di bagian hutang di nomor 2 di formulir 8A ya. Hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sudah ada teman-teman ya, sudah ada di formulir 8A yang kelompok ini, kelompok HPS ini. Oke. Nah, jadi sekarang solusinya gimana?
Seharusnya nih ya, menurut gue ya, seharusnya ya, di dalam formulir ini ketika orang mengisi, kan orang mesti ngisi nih 8A nih. Orang selama ini kan orang ngisi-ngisi doang, nggak tahu apa apa konsekuensinya, ya kan? Seharusnya di formulir itu, begitu orang mengisi, begitu mouse diarahkan kepada kolom itu, langsung muncul warning, gitu loh. Langsung muncul warning, oke? Ini loh aturannya mengenai HPS, ini loh aturannya mengenai hutang hubungan istimewa, keluar tuh PP 94 tahun 2010, pasalnya ngomong gini, pasal ngomong gini, ayatnya ngomong gini, langsung keluar tuh di sistem. Gampang nggak begitu? Gampang teman-teman, itu tinggal dibikin kok oleh DJP, kan gampang ya. Uang triliunan kok untuk bikin sistem IT-nya ya kan. Nggak tahu sih gue berapa triliun, tapi ya setahu gue triliunan ya. Nah, kalau perlu keluarkan juga putusan sidang pengadilan pajak gitu. Putusan PP jurisprudensi yang sudah berlalu keluarkan di situ sehingga orang nggak ribut gitu loh ya. Jadi tinggal jelaskan bahwa yang namanya hutang hubungan istimewa sesuai dengan PP 94, sesuai dengan putusan pengadilan pajak itu harus ada bunganya. Kalau tidak ada bunganya, harus ada syarat-syaratnya. 4 syarat mesti terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka lu harus kenakan bunga dan kenakan PPh 23 atas bunga. Sesimpel itu, ya. Urusannya beres teman-teman ya, urusannya beres kalau lu bisa keluarkan di dalam formulir ketika kita mau lapor, gitu loh, oke? Nah, sehingga apa? Sehingga orang tuh tidak merasa terjebak dalam kegagalan legal formal, gitu loh. Jadi orang tidak, terjebak dalam kegagalan legal formal yang akan menyebabkan dia kena koreksi fiskal nanti di dalam pemeriksaan pajak, gitu loh. Jadi, eee, gampang kan? Ini gampang sekali. Ini hanya masalah sistem IT dan kemauan dari DJP untuk tidak menjebak WP, gitu loh. Lu mau nggak sih, eee membuat aturan, membuat formulir yang memudahkan, yang tidak menjebak WP, gitu. Kalau ada kemauan itu gampang, sebenarnya gampang sekali. Tinggal dibentuk timnya, diperbaiki formulirnya, pokoknya yang sifatnya sensitif dengan legal formal, itu harus keluar ketika orang mengisi di sistem. Begitu orang isi, langsung keluar legal formalnya, harus dipenuhin dulu, baru dia bisa lanjut lapor. Nah, segampang itu teman-teman ya, oke. Kita bayangkan nih, kalau WP sudah tahu di saat dia lapor nih, SPT 1771 ya, ketika lapor SPT badan, eee, tapi dia masih sengaja untuk tidak kenakan bunga, barulah WP itu dianggap pantas untuk dihukum. Gitu loh teman-teman ya. Tetapi kalau WP tidak pernah diedukasi mengenai hal ini, di formulir laporan SPT juga tidak muncul, tiba-tiba diperiksa, dikoreksi fiskal. Kan itu terjadi ya. Nah, WP jadi ngamuk, guys. WP jadi ngamuk gitu loh. WP jadi merasa dijebak nih, "Bangsat nih, gue dijebak nih," gitu loh. Atau WP merasa dicari-cari kesalahannya nih, gitu ya. Padahal kan WP itu merasa gini, "Gua memang tidak kenakan bunga kok. Gua kasih pinjaman dalam rangka, kebutuhan dari perusahaan, gue tidak kenakan bunga, itu hal yang wajar. Toh memang faktanya begitu, memang gue pemegang saham." Itu kan di pikirannya WP gitu ya, yang nggak ngerti aturan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya negara dapat duitnya, ya, negara dapat duitnya, WP dikalahkan di pengadilan, tetapi tingkat kepercayaan, tingkat kepatuhan WP jatuh, turun, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya tingkat kepatuhan jangka panjangnya turun, gitu loh. Nah, tahun berikutnya dan berikutnya, WP akan berusaha untuk tax planning, bukannya berusaha untuk patuh, gitu loh. Bukannya gara-gara ini terus WP jadi patuh, enggak, dia berusaha tax planning ke depannya, jadi salah caranya teman-teman ya. Nah, jadi saat ini nih, di persepsinya WP saat ini nih, kita ini wajib pajak dibiarkan nggak paham aturan, terus nanti kita dihabisin di pemeriksaan atau diperas, terselubung gitu ya. Nah, ini pikiran WP saat ini gitu loh. Jadi kami ini dibiarkan tidak paham aturan, nggak dikasih tahu edukasi aturan, tiba-tiba di pemeriksaan gue dikoreksi fiskal dan gue dikenain pajak yang besar. Itu di pikiran WP gitu loh. Nah, jadi seharusnya DJP bisa mengantisipasi ini, oke? DJP seharusnya bisa preventif atau pencegahan gitu loh. Pencegahan terjadinya koreksi fiskal di pemeriksaan. Gimana caranya? Gampang, dengan cara perbaiki sistem IT, ya. Gampang sekali teman-teman di DJP ya, Bapak Surya Utomo yang terhormat ya. Gampang sekali, perbaiki di IT. Orang itu harus di-warning di awal, gitu, bukan dihukum di akhir, gitu teman-teman ya. Wajib pajak tuh harusnya di-warning di awal ketika dia lapor, bukan dihukum di akhir ketika jadi pemeriksaan, gitu ya. Nah, jadi
Begitu muncul pengisian SPT yang menyangkut ke aturan legal formal yang tertentu nih ya, yang bisa menyebabkan WP cilaka, seharusnya, contoh nih, HPS nih ya, contoh seperti HPS ini atau seperti biaya promosi yang aneh-aneh itu, nah langsung di-warning, di formulirnya langsung di-warning, "Lu nggak bisa lanjut SPT nih, lu nggak bisa lanjut lapor SPT sebelum lu selesaikan warning ini," gitu. Contohnya nih, muncul hutang hubungan istimewa. Langsung dasar hukumnya, tadi PP 94 itu, kemudian putusan pengadilan pajak, kemudian WP harus mengklik, ini hutang ada bunga atau tidak bunga, gitu. Kalau tidak ada bunga, nggak bisa, dia dia nggak bisa lanjut lapor SPT, dia mesti selesaikan, dia memenuhi nggak 4 kriteria itu, gitu. Dia mesti centang dulu, centang centang centang, baru dia bisa lanjut. Kalau dia nggak centang, berarti nggak bisa lanjut. Kan gampang. Jadi, si WP tidak akan terjebak dalam kegagalan legal formal yang menyebabkan dia, kalah di pemeriksaan nanti, gitu. Gampang sekali teman-teman ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya, WP itu respect. WP akan respect, WP akan memuji DJP, WP akan memuji cara kerja sistem IT di negara kita ini gitu loh ya. Nah, dengan munculnya respect, otomatis akan muncul kepatuhan jangka panjang. Nah, itu pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Nah, jadi si WP itu tidak akan merasa dijebak gitu loh. DJP, WP itu tidak akan merasa, dicelakain. WP itu merasa, "Oh, gue diayomin ya, gue dikasih tahu yang benar ya aturannya di awal, bukan di akhir," gitu loh. Gua merasa gua akan dikasih tahu dasar aturan di awal ketika gua lapor, sehingga negara ini bantuin gua untuk mencegah terjadinya kegagalan legal legal formal. Justru negara bantuin gua untuk tidak mengalami koreksi fiskal ketika pemeriksaan, gitu loh. Jadi gua ini di-warning di awal, bukan dihukum di akhir. Nah, si WP akan respect sama negara, kalau begitu caranya, gitu. Nah, cuman sampai sekarangnya masih belum ya teman-teman ya, mohon maaf ya pada para wajib-pajak Indonesia ini, gitu. Katanya sih sistem sistem IT yang pre-siap itu sedang dipersiapkan, kita tunggu ya teman-teman, seberapa siap sih nanti, sistem IT di DJP. Oke, sekarang kita bahas mengenai solusi. Nah, teman-teman, gue selalu kasih solusi nih ya, semampu gue untuk memberikan solusi. Tentu saja dengan keterbatasan gue ini ya. Solusi ada 2 yang gue persiapkan. Yang pertama, teman-teman yang bikin SPT tahunan badan nih ya, PT nih ya, HPS tidak boleh muncul di laporan neraca akhir tahun, nggak boleh muncul. Begitu muncul, maka jadi koreksi fiskal, oke? Jadi lebih baik, eee, lu usahakan supaya di neraca akhir tahun, di laporan SPT tahunan lu tidak muncul yang namanya HPS. Dan bahkan lebih bagus lagi, kalau di bulanan juga tidak muncul. Jadi kalau lu ada HPS atau hutang pemegang saham istimewa di awal bulan, di akhir bulan lu sudah selesai. Sehingga ketika lu closing SPT bulanan, tidak muncul, gitu. Ketika lu closing akunting bulanan, tidak muncul. Karena lu sudah, bayar di sebelum akhir bulan. Itu lebih bagus lagi, gitu teman-teman. Nah, caranya gimana? Ada dua cara ya. Cara pertama adalah Anda ubah akte notaris pendirian PT, oke? Jadi perubahan notaris, perubahan, kepemilikan modal di PT, oke? Contohnya gini, contohnya modal dasarnya lu yang tadinya mungkin 1 miliar, lu naikkan jadi 5 miliar, gitu. Contohnya ya, lu naikkan modal dasarnya, kemudian modal disetor itu kan minimal 25% ya, minimal 25%, lu setorlah 1M250 juta gitu ya, lu sudah setor. Nah, maka Anda akan punya keleluasaan 75% ya, 75% untuk menambah setoran modal atau mengurangi setoran modal. Betul teman-teman ya? Betul ya? Mudah-mudahan lu paham maksud gua. Nah, jadi pokoknya lu pertahankan minimal setor 25%, jadi lu masih ada spare 75% yang nanti sifatnya itu untuk HPS gitu, untuk sifatnya uang masuk, uang keluar, gitu. Paham maksud gua teman-teman ya? Jadi lu tidak lagi menjurnal sebagai HPS, tetapi lu menjurnal sebagai setoran modal, gitu teman-teman. Oke? Nah, kemudian, setiap ada HPS, segera dibayar bulan depannya saja, jangan menunggu lama-lama, itu saran gua ya. Nah, kalau nanti kelamaan, maka kembali ke cara pertama gitu, perubahan akte, jadikanlah modal. Jadi paling gampang jadikanlah modal, perubahan akte. Daripada nanti lu ribut sama AR, ribut sama pemeriksa pajak mengenai hutang tanpa bunga ini teman-teman ya. Nah, tentu saja solusi yang lebih baik adalah memberikan hutang dengan bunga, itu solusi yang terbaik, sudah selesai urusannya, gitu teman-teman ya. Cuma banyak banyak orang kan tidak mau gitu. Nah, kemudian solusi berikutnya,
Jika ini sudah terlanjur, bagaimana nih? Ini tahun mungkin 2015, 2018, 2020 yang sudah terlanjur dan lu sedang diperiksa sekarang ini. Nah, gimana kalau lu sedang diperiksa saat ini dan si pemeriksa sudah sounding nih bahwa lu akan dikoreksi atas beban bunga PPh 23. Oke, solusi gampang teman-teman ya, negosiasi gitu teman ya, negosiasi saja deh ya, nego tingkat bunganya saja. Oke, lu nggak usah ribut lagi mengenai ini boleh kena bunga atau tidak boleh kena bunga. Sudah nggak bisa nego di situ, sudah pasti kena bunga teman-teman ya. Pengadilan pajak sudah menyatakan, itu sudah betul DJP. Sudah sesuai dengan aturan PP 94 tadi, yang namanya hutang tanpa bunga itu tidak bisa. Hutang harus ada bunganya, gitu ya. Terutama yang tidak memenuhi empat empat syarat itu. Lu sudah penuhi pun tetap DJP bisa bisa mengalahkan lu, karena menurut DJP nggak terpenuhi keempat syarat itu, gitu ya. Nah, dan jadi negosiasi kita adalah jangan pakai bunga BI deh, Pak Pemeriksa, gitu. Tapi pakai bunga yang lebih rendah. Boleh nggak? Saya ambil deh 50% dari bunga BI deh. Anggaplah bunga BI 12% gitu. Gue pakai 6% deh atau 5% deh. Gitu. Coba negosiasi ya. Kenapa mau negosiasi? Ya mau gimana lagi teman-teman? Mau gimana lagi ya? Negara ini ya begitu aturannya, gitu ya. Kalau lu maju ke pengadilan pajak, udah pasti kalah teman-teman ya. Ada yang namanya jurisprudensi ya. Jurisprudensi itu adalah putusan-putusan pengadilan yang sebelumnya sudah jelas lu akan dikalahkan. DJP akan menang, WP akan kalah, gitu ya. Nah, kemudian apakah perlu kasih duit ke pemeriksa pajak? Maksudnya nyuap gitu teman-teman ya. Saya rasa jangan deh ya, teman-teman jangan deh ya. Kita jangan membiasakan diri kasih uang untuk membereskan urusan dengan pejabat. Itu teman-teman ya. Kecuali lu kena lampu merah di polisi, lampu merah itu masih mau gimana lagi ya. Tetapi kalau pejabat jangan teman-teman ya. Kalau pejabat sehubungan dengan pajak jangan deh teman-teman, jangan kasih uang suap. Kenapa? Ini bukan masalah moral gitu ya, gue tidak mengurus masalah moral ya. Maksudnya gini, sekali lu berhasil kasih uang suap, lu akan terbiasa gitu. Kita akan terbiasa meremehkan hukum gitu loh. Dan kita akan menganggap semuanya bisa gue selesaikan dengan uang suap gitu loh ya. Jadi mental jadi rusak gitu teman-teman ya. Nah, ya walaupun gue tahu ini praktek masih terjadi di mana-mana gitu ya, terutama dengan oknum-oknum tertentu gitu. Tetapi kita jangan deh teman-teman ya, kita jangan deh gitu. Kita berusaha negosiasi, kita pakai kalimat-kalimat yang bagus, yang baik, yang sopan gitu ya. Ajak pemilik saya makan gitu ya, makan nasi Padang, ngobrol-ngobrol gitu santai-santai ya. Jadi sahabat gitu, jadi sahabat yang baik, jadi teman yang baik dengan pemeriksanya gitu. Kalau pemeriksanya baik sama lu, dikabulkan, oke deh Bapak boleh kita kenakan bunga, tetapi bunganya pakai aturannya Bapak si WP deh. Nah, bagus teman-teman ya. Nah, kalau ada diperbolehkan pakai bunga yang rendah, ya bagus gitu. Gimana caranya? Ada banyak cara teman-teman ya. Ya bagus, terima kasih gitu. Tetapi kalau pemeriksa pajak bilang, nggak bisa nih, lu tetap harus kena bunga BI yang tinggi gitu ya. Ya udah, lu jangan merasa diperas gitu, lu jangan merasa apa marah-marah dan sebagainya. Ya udah gitu. Mereka sudah sesuai aturan kok teman-teman ya. Mereka sudah sesuai aturan, memang di aturannya tidak dijelaskan bunga tuh bunga yang mana. Jadi ya terserah terserah mereka menetapkan gitu. Kalau lu tidak berhasil negosiasi ya sudah lu terima saja gitu ya. Kita harus gentleman teman-teman. Kita harus gentleman terima hukumannya. Oke, gua akan bayar sesuai dengan yang harus gua bayar, sesuai aturan. Semudah itu teman-teman ya. Memang rasanya sakit. Gue tahu rasanya sakit, gue tahu ada orang yang bayar bakal miliaran dan sebagainya, itu memang rasanya sakit, tetapi jadikan ini pelajaran berharga, gitu. Lu tidak perlu marah-marah atau dendam sama DJP, nggak perlu teman-teman ya. Nah, jadi daripada kita kasih uang suap, memang ini lebih mudah pajaknya, lebih murah pajaknya gitu ya, tetapi kita akan jadi orang yang nggak kapok nanti ya. Kita akan jadi orang yang nggak kapok jadi orang tidak jujur gitu loh. Nah, kita akan jadi orang yang punya persepsi, "Aduh, bangkelah negara inilah," ya, "gua akan tetap jadi tidak jujur, toh nanti semuanya bisa gue selesaikan dengan uang suap," gitu loh. Jangan, Anda akan punya mental yang salah teman-teman ya. Jangan guys ya. Nah, sekarang lu lu akan nikmati enaknya suap itu, tetapi akan tiba waktunya ketika karma akan berbuah gitu teman-teman ya. Jadi mesti paham itu teman-teman. Jadi lebih baik kita berusaha negosiasi dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, tetapi kalau tidak disetujui, lu gentle. Kita gentleman, kita bayar sesuai aturan yang berlaku. Gitu teman-teman. Nah, ke depannya kita lebih paham aturan toh, kita lebih paham aturan, kita bisa gunakan berbagai macam cara yang lebih baik. Gitu teman-teman. Tentu aja teman-teman ya, saran yang terbaik adalah kenakanlah bunga atas hutang. Itu sudah jelas. Kalau ada hutang,
apalagi miliaran, kenakanlah bunga. Toh kalau lu kenakan bunga kan ada penghasilannya kan, duitnya masuk, ada penghasilannya, ada pemotongan pajaknya, clear urusannya, gitu. Atau cara kedua adalah yang tadi aku bilang, perubahan modal ya, perubahan modal, naikkan modalnya sehingga lu punya spare untuk memberikan setoran modal. Gitu teman-teman ya, sesimpel itu. Oke teman-teman, itu teman-teman untuk hari ini ya. Dan gue mau promo lagi nih buat teman-teman yang masih ada merasa takut dengan petugas pajak, mungkin Anda semua takut intimidasi, takut dicari-cari kesalahannya oleh petugas pajak gitu teman-teman ya. Atau lu merasa diancam dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman masih ada ketakutan seperti itu, Anda mungkin cocok ikut pelatihan ke PSTP saya ya, atau namanya program siapatakutpajak.com ya. Ini akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak teman-teman, atau siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum ya pejabat gitu ya. Nah, teman-teman segera daftar di www.siapatakutpajak.com teman-teman ya. Ada promo khusus nih untuk bulan ini, segera berakhir nih ya di akhir Agustus ini. Anda akan tergabung dengan komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram langsung dengan saya. Nah, kita bisa diskusi langsung tentang masalah-masalah pajak Anda tanpa batas waktu teman-teman ya. Dan kita akan bertemu langsung via online teman-teman setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Khusus bagi teman-teman members PSTP saja. Nah, ada bonus nih teman-teman untuk yang daftar di batch kelima ini akan bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one private ya selama 45 menit. Satu kali aja teman-teman ya. Oke guys, itu teman-teman ya, manfaatkan masa promo hanya di bulan ini saja. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa semuanya.